Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak David. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang modul satu, yaitu ini tentang DDL dan DML, Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Kita langsung ke tugasnya aja. Di sini tugasnya ini buatlah database dan terus ini disuruh buat tabel juga kan. Di tugas nomor satu. Ini sebenarnya saya udah buat tabelnya, udah buat tinggal import aja karena kan di tugas terakhir ini kan disuruh dihapus databasenya. Jadi saya hapus tapi sebelum dihapus saya backup dulu. Nah ini bisa aja saya import, cuman saya mau bikin biar kelihatan dari awal gitu. Ini saya ada query-nya, saya masih nyimpen, saya kopas dulu di sini. Tapi nggak saya langsung tempel, saya akan jelaskan satu persatu. Mulai dari sini, create database. Create database ini apa sih? Jadi create database ini nih adalah query untuk membuat database baru. Nah, database yang kita buat ini dengan nama toko swalayan. Lalu di sini saya giniin kali mungkin ya. Nah, create table ini buat apa sih? Nah, jadi kalau create database ini adalah buat membuat database, create table ini adalah sintaks yang kita gunakan untuk membuat tabel. Tabel itu apa? Tabel itu adalah isi dalam database. Jadi kayak mungkin rumah itu ada kamar. Nah, tabel ini diibaratkan sebagai kamar gitu. Nah, di kamar ini kan ada isi-isinya, ada kasur, ada barang-barang lain. Nah, kayak ID barang ini, variabel-variabel di dalam tabelnya itu adalah isi daripada tabelnya. Jadi di dalam tabel ini masih ada lagi isinya, yaitu adalah variabel. Saya bingung sih nyebutnya apa. Tapi biar lebih gampang mungkin variabel kali ya. Seperti contoh di sini. Saya membuat tabel list barang dengan isi variabel seperti ID barang dengan tipe data integer, dan di sini saya buat not null, maksudnya ini si variabel ID barang ini nggak boleh kosong, harus ada isinya. Lalu di sini saya buat auto increment, maksudnya itu kalau kita kosongin gitu si ID barang ini dia akan mengisi secara otomatis. Lalu di sini ada nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang 255 dan lain sebagainya. Lalu di sini untuk primary key-nya ini adalah ID barang yang ini. Seperti itu. Ke bawahnya mungkin sama aja kali ngejelasinnya ya. Tapi ada sedikit perbedaan di sini. Ini syntax use. Syntax use ini kegunaannya buat apa sih? Jadi kalau kita misalnya buat kayak gini nih tanpa syntax use nih, saya coba enter ya. Ini nggak bakal terbuat. Nah, invalid default, dia bakal error. Kenapa error? Saya sambil reload. Jadi errornya itu gara-gara kayak gimana ya bilangnya? Ini saya drop dulu ya database-nya, karena kan udah terbuat toko swalayan. Nah, udah. Saya lanjut. Error itu karena dia itu nggak bisa langsung dibuat nggak bisa langsung kayak gini digabungin gitu. Dia harus ada perantaranya. Nah, jadi si use ini nih sebagai kayak perantara gitu. Perantara setelah pembuatan database, kita lanjut ke pembuatan tabel gitu. Kayak disatuin jadi satu query tanpa harus dipisah dengan query yang lain. Seperti itu. Ini saya enter ya. Jadi singkatnya gunanya use ini agar proses pembuatan database dan tabel dalam satu query ini memungkinkan. Karena kalau nggak ada use ini, ya nanti bakal error kayak tadi. Ini saya langsung enter aja ya. Enter. Wah, dia error. Invalid. Oh, iya saya lupa. Jadi di sini ini kan tanggal terakhir ini kan bertipe data bertipe data ini. Nih, tanggal terakhir, tanggal itu kan bertipe data apa sih? Itu timestamp. Nah, untuk mengisi timestamp ini ada caranya, nggak kayak gini. Ini bakal error. Sebentar, saya pause dulu ya rekamannya. Oke, saya lanjut. Saya sudah menemukan permasalahan cara penyelesaiannya. Jadi untuk timestamp ini dia harus diisikan seperti ini, diisikan sini. Nah, kayak gini nih, not null, default, dan current timestamp. Fungsinya buat apa? Saya kurang tahu sebenarnya sih fungsinya, tapi kalau menurut saya ini timestamp ini biar kalau misalnya dikosongin ini nih, dia masih ada isi defaultnya gitu. Nah, isi defaultnya ini adalah current timestamp atau kalau di Indonesia kan ini waktu saat ini. Seperti itu. Ini saya hapus ya. Saya coba isi di beberapa yang ada timestamp. Tanggal terakhir stok. Ini dikasih. Kita cari lagi.
timestamp, ini timestamp dipakein lagi. Terus ini terakhir. Kalau udah kita enter 1 2 3. Oh, masih error juga. Oh, database-nya udah eksis. Berarti ini sebentar saya copy dulu. Ini kayaknya kita harus drop dulu database-nya. Database toko swalayan. Enter. Nah, kita enter lagi. Kita coba query ya. Kok error ya? Was expecting near. Yang mana ini? Oh, ini komanya ada 2. Nah, udah hilang. Terakhir ini di bagian sini, komanya ada 2 juga. Udah selesai. Saya kopas ini buat backup 1 2 3. Loading. Nah, dia akan terbuat database-nya di sini di toko swalayan. Nah, ini kan udah ada nih tabel-tabelnya ya. Udah ada database, udah ada tabel. Kita lihat di sini berarti nih untuk nomor 1 udah selesai ya. Terus kita nomor 2 isi data pada tabel masing-masing 10 data. Karena 10 data ini kebanyakan, karena ini kan ada 1 2 3 4 5 6, ada 60 data. Berarti kalau misalnya saya isi 10 ini masing-masing ini bisa kelar lebih lama videonya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan contohkan saja cara pengisian data di salah satu tabel. Misalnya contoh di sini di list barang ya. Di list barang saya coba inputkan data. Untuk query-nya itu untuk input barang itu ini. Sebentar, saya insert. Nah, seperti ini. Di error ya. Nah, di sini nih, ini insert into, maksudnya ini gimana sintaksnya? Saya jelaskan sedikit. Jadi, insert into itu kita akan memasukkan data ke tabel mana. Nah, setelah itu diikuti dengan nama tabel yang mau kita masukin data. Misalnya di sini insert into list barang. Lalu di sini yang sebelah kanan ini nih, ID barang, nama barang, harga barang, dan lain-lain. Itu adalah nama variabel. Nama variabel yang terdapat di dalam tabel list barang. Nah, lalu yang ini nih, yang 0, yang masih kosong ini adalah nilai yang akan kita isikan ke dalam tabel tersebut. Ini masih kosong karena belum saya isikan apa-apa ya. Misalnya contoh di sini. Karena ini ID barangnya sepertinya nggak di set auto, ini di set auto increment sepertinya. Ini saya kosongin aja karena dia udah di set auto increment, jadi nggak perlu saya isiin. Misalnya nama barang sepatu Adidas. Terus harga barangnya 30.000. Stok barang 100. ID supplier ini nih ID yang nyetok barang ke sini tuh siapa gitu. Misalnya saya taruh ID-nya 1. Nih ya. Saya copy, saya enter. Nah, dia terinputkan datanya. Kita coba cek ya di list barang ya. Apakah ada? Nah, ternyata ada 2 data. Tapi ini nama barang ini nggak ada ya. Kayaknya yang tadi deh. Sepatu Adidas. Harganya 000 ya. Berarti nomor 2 udah selesai. Anggap aja ini 10 data ya, Kak. Karena kalau nginputin 10 data dari masing-masing tabel itu akan memakan banyak waktu. Lalu saya lanjut ke nomor 3, tampilkan keseluruhan data pada setiap tabel. Untuk menampilkan data dari setiap tabel itu gampang aja. Pertama, ya kita buka dulu kan tabel mana yang mau kita ini. Atau gini aja deh. Lewat sini, SQL. Untuk menampilkan keseluruhan data pada setiap tabel. Misalnya di sini saya mau menampilkan di data supplier. Kita masukkan query select, terus bintang. Terus saya lupa sintaksnya, sebentar. Apa ya? Misalnya di sini ini deh. Oh, kayak gini. Select, terus diikuti kata bintang. Kita tulis from. Nah, lalu di sini kita tulis tabel mana yang mau kita lihat datanya. Misalnya list barang deh ya. Karena kita kan tadi sudah mengisikan data di list barang. Terus kita enter aja. Oh, error ya. No database. Oh, harus di select database-nya. Berarti harus dari sini untuk menjalankan query-nya. Nah, dari sini. Misalnya kayak gini, select ya from misalnya list barang. Nah, kita enter aja. Nah, dia akan menampilkan data-data yang terdapat di dalam list barang.
Udah, nomor 3. Terus lalu nomor 4, lakukan perubahan pada salah satu nama tabel. Perubahan nama tabel. Untuk melakukan perubahan di nama tabel, kita bisa menggunakan sintaks alter table. Gimana caranya? Gampang aja. Pertama kita kayak gini dulu. Kita tentukan dulu tabel mana yang mau kita ubah namanya. Misalnya di sini saya mau mengubah nama koreksi stok. Ya udah gampang aja. Ini saya udah ada query-nya ya. Kita tulis alter tabel, habis itu kita tulis nama tabel sebelumnya yang ingin kita ubah. Misalkan ini nama sebelumnya kan koreksi stok ya. Nama yang saat ini maksudnya loh. Terus rename to diikuti dengan sintak rename to nama terbaru. Nama terbaru dari tabel tersebut. Misalnya awalnya ini namanya koreksi stok. Terus kita ubah jadi koreksi barang gitu. Kayak gini. Nah, lalu kalau sudah kita enter aja. Nah, dia akan mengubah alter tabel udah berhasil. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini koreksi barang nih, bukan koreksi stok lagi. Oke, berarti nomor 4 sudah ya. Terus yang terakhir itu adalah hapus database tersebut. Nah, ini seperti saya tadi yang awal-awal, untuk menghapus database, kita harus menggunakan sintaks drop. Drop lalu diikuti dengan sintaks database. Ini cukup satu aja database yang nggak usah ditambahin S lagi ya, karena kita hanya menghapus satu database. Lalu kita tulis nama database yang ingin kita hapus. Misalnya di sini saya ingin menghapus toko swalayan. Udah kita tulis aja. Terus kita enter. Nah, dia akan mendrop. Mendrop itu maksud menghapus Di sini udah nggak ada lagi database toko swalayan. Oke, mungkin cukup sekian dari video penjelasan saya kali ini. Semoga dapat dimengerti penjelasan yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.